Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Morning. Ming. How are you today? Very I'm well. good. All right. Before we start our lesson today, let's pray together. Fikri, can you lead to pray? Okay. Before we study, let's pray together. Pray, please. Finish. Oke, thank you Fikri. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Miss. Yes. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks. Nah, Ibu ingin bertanya, teks apa sih yang telah kalian pelajari di kelas sebelumnya? Miss. Saya pernah mempelajari descriptive text, teks prosedur, teks naratif, teks report, teks recons. Oke, very good Fikri. Nah, kita akan mempelajari salah satu dari teks yang telah Fikri sebutkan. Nah, teks ini tuh menjelaskan tentang deskripsi sesuatu. Nah, menurut kalian ini teks apa ya? Erin, apakah kamu tahu? Kalau menurut saya itu description text, Miss. Ya, good point. Betul ya, apa yang dikatakan Erin, kita akan mempelajari tentang description text. Ibu akan share screen mengenai materi hari ini. Apakah layarnya sudah muncul? Sudah, Miss. Oke, baik. Sebelum kita mempelajari tentang deskripsi teks, di sini ada kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Kepada Fikri, tolong dibacakan KD dan tujuan pembelajarannya. Baik, Miss. Oke. Kompetensi dasar 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunanya. Tujuan pembelajaran 3.4 siswa dapat mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan deskriptif teks. Baik, terima kasih Fikri telah membacakannya. Dan Ibu harap kalian semua bisa memahami kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Mari kita mulai mengenai teks deskriptif. What is definition of descriptive text? Apakah ada yang mengetahui apa definisi dari descriptive text? Deskriptif teks yang menjelaskan mengenai objek atau tempat dan sebagainya. Oke, Fikri, good job. Nah, kita tampung dulu ya jawaban mengenai definisi dari descriptive text. Nah, yang selanjutnya, dalam suatu teks itu terdapat struktur. Nah, apa sih struktur dari descriptive text? Erin, boleh dijelaskan? Struktur dari descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu identification, yang keduanya yaitu descriptions. Oke, good job. Benar ya, struktur descriptive text ini ada dua. Nah, mari Ibu jelaskan secara detail ya. Descriptive text is a text to explain about person, animals, place, and things. And the structure from descriptive text, there is a identification and descriptions. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang example atau contoh dari descriptive text yang sudah disertai dengan identifikasi dari strukturnya. Nah, ini teksnya yaitu mengenai Menara Kudus. Mohon disimak dalam waktu 5 menit, dimulai dari sekarang.
Nah, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Ibu harap kalian sudah dapat mengidentifikasi struktur dari teks deskriptif tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, Erin kelompok pertama dan Fikri kelompok kedua. Di sini Ibu akan memberikan tugas yaitu make text descriptive about place and determine the structure. Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian join dulu ke dalam Google Classroom. Ini ada kodenya. Setelah join, kalian submit tugasnya di dalam Google Classroom tersebut. Apakah kalian paham? Paham, Miss. Oke, dimulai dari sekarang. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Sudah, Miss. Baik, jika kalian sudah mengerjakan tugasnya dan sudah mengumpulkannya di Google Classroom, karena kalian sudah mengerjakan tugasnya, masing dari kelompok kalian, kelompok Fikri dan kelompok Erin melakukan presentasi. Nah, yang presentasi pertama itu adalah kelompok Erin. Baik, Miss. Erin, share screen-nya dari saya, Miss. Ya, silahkan. Oh iya. Ya. Baik, bisa presentasikan deskriptif teks mengenai orang research. Untuk yang pertama yaitu ada identification. One of the mainstays of tourism in the city of Yogyakarta is Parangtritis Beach. Precisely, Parangtritis Beach is in the district of Kretek, Bantul, special region of Yogyakarta. This beach is located about 27 kilometers south of Yogyakarta. Kemudian description-nya, the view of Parangtritis Beach is mesmerizing. On the left, we can see a very high cliff. On the right, we can see a large rock that seems ready to protect against onslaught of the waves that comes at any time. The beach is clean with white bubbles with shades of gray and a real combination of green. The beauty of the beach feels perfect in the afternoon. In the afternoon, we can see the sunset, which is very time. Natural lighting, the golden color in the sky with the sparkling beach water hit by the afternoon sun in a stunning sight. The warm film mingles with the gentle breeze of the afternoon, covering the whole body. As if enchanted, we watch as the sun slowly entered into the expanse of seawater. That's all, Miss. Okay, Erin. Good job for group Erin. And next is group Fikri. Can you present? Yes, Miss. Oke. Nah, ini Miss. Jadi saya kan pernah ke Candi Borobudur ya. Jadi saya teringat aja. Jadi saya bikin deskripsi teksnya di Candi Borobudur. Nah, untuk Bagus. identification lebih ke tempat ya, Miss. Nama tempat. Nah, untuk deskripsinya juga menjelaskan tentang tempatnya. Nah, saya bacakan aja ya, Miss. Ya, silakan. Identification. Borobudur is a Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of Asian Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Description. Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is construction of a hill 46 meter high and consists of eight step-like stone terrace. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned
with bodies sculpted in history life. The upper three are circular, each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire upper structure is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to the summit extends through some 5.8 kilometers of passage and stairway. The design of Borobudur symbolizes the conception of universe in Buddhist cosmology. It is believed that the universe is divided into the three spiritual spheres, Kamadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu. The first spheres, Kamadhatu, represent respectively the sphere of desire with where we are born to our desire. The second sphere, Rupadhatu, represent from where we abandon of desire but are still born to name and a form. And the last sphere, Arupadhatu, represent formlessness where there is no longer either name or form. Borobudur Temple, which is dedicated as an Indonesian monument in 1998, is a valuable treasure for Indonesian people. With its magnificent size and architecture, no wonder that Borobudur Temple includes 7 wonders of the world. Sudah, Miss? Okay, good job for Group Fikri. Jadi kalian semua telah mengerti mengenai descriptive text karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas individu pada kalian berupa quizzes untuk memastikan pemahaman kalian sejauh mana. Izin share screen. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat, Miss. Oke, ini adalah kodenya. Nah, ini Ibu akan mengirimkan linknya juga. Di kolom chat, mohon diikuti ya. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengisi quiz ini. Silahkan di login. Nah, terima kasih. Kita mulai ya. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa kuisnya telah selesai dan pemenangnya adalah Fikri Ramadan. Tidak apa-apa Erin, juga sudah bagus, tetapi mungkin kurang cepat daripada Fikri, tapi skornya tidak kalah jauh. Terima kasih dari hasilnya, berarti kalian telah memahami penjelasan untuk hari ini karena kalian semuanya menjawab dengan benar ya. Baik, karena materi kita telah selesai, maka Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan mengenai teks deskriptif. Nah, ini tugasnya yaitu
Please make descriptive text about place and collect the assignment in Google Classroom next week. Jadi kalian membuat teks deskriptif, tapi ini secara individual tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kalian join tadi ya. Baik, Miss. Nah, karena materinya telah selesai, Ibu ingin bertanya kepada salah satu dari kalian mengenai apa yang telah kalian dapat pada pelajaran hari ini. Kepada Erin, dipersilahkan. Baik, Miss. Mengenai yang saya dapat dari belajar kali ini, saya mengetahui mengenai teks deskriptif, di mana teks deskriptif itu dapat memberikan informasi kepada kita mengenai benda, mengenai ciri benda, kemudian selain benda ada tempat dan sebagainya, Miss. Oke, bagus sekali Erin. Nah, setelah dijelaskan tadi oleh Erin secara singkat materi hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Miss. Oke, karena kalian sudah mengerti, alangkah baiknya kita mengakhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Fikri, bisakah memimpin untuk menutup doa pelajaran hari ini? Baik, Miss. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai berdoa. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your attention. See you guys. Yuk, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih.